Allahu Akbar. Why? It's just devastating, really devastating. People are killed here. Halo, salam jumpa kembali di channel Luli Kania. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda umat muslim yang menjalankannya dan semoga Anda semua selalu ada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah tewasnya Ayatullah Ali Khamenei, banyak yang mengira semuanya telah berakhir, namun kenyataannya justru sebaliknya. Inilah yang sebenarnya paling ditakutkan oleh Amerika. Otoritas Iran secara resmi menunjuk putranya Mojtaba Khamenei untuk menggantikan posisi mendiang ayahnya. Banyak pihak meyakini bahwa Mojtaba bisa menjadi sosok yang lebih keras dan lebih mengancam bagi Amerika maupun Israel. Para ahli memprediksi bahwa di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei, Iran akan mempercepat program nuklirnya dalam waktu dekat. Mojtaba pun telah menginstruksikan kelanjutan gelombang serangan rudal ke-26 yang ditujukan ke wilayah Israel serta pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Mojtaba juga menolak tuntutan menyerah tanpa syarat yang sebelumnya diajukan oleh Donald Trump. Ia memilih untuk menunjukkan kekuatan perlawanan yang lebih tegas dan bahkan dinilai lebih radikal dibandingkan ayahnya. Berbeda dengan Ali Khamenei yang dikenal sebagai ulama sekaligus politikus, Mojtaba Khamenei memiliki hubungan yang sangat erat dengan faksi garis keras di IRGC atau Korps Garda Revolusi Islam. Ia dianggap lebih berani mengambil resiko militer yang ekstrim. Keputusan ini membuat Donald Trump tidak senang. Ia menilai terpilihnya Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin baru Iran tidak bisa diterima. Sebelumnya, Trump bahkan menyatakan bahwa siapapun yang akan menjadi pemimpin baru Iran harus mendapat persetujuannya. Trump juga secara terang-terangan menolak Mojtaba. Padahal secara hukum, norma diplomatik internasional campur tangan suatu negara dalam proses pemilihan pemimpin negara lain dianggap tidak wajar dan melanggar prinsip kedaulatan. Tak heran jika banyak netizen di berbagai negara mengkritik sikap Donald Trump. Bahkan tak sedikit yang melontarkan sumpah serapah terhadapnya. Belakangan ini, perhatian publik juga tertuju pada kondisi fisik Trump. Ruam merah terlihat di lehernya saat ia menghadiri acara di Gedung Putih. Beberapa netizen bahkan berspekulasi dan mengaitkannya dengan berbagai hal yang dianggap azab bagi Donald Trump. Ruam tersebut terlihat memanjang hingga ke bagian belakang telinga kanan. Ruam merah itu terlihat saat upacara pemberian Medal of Honor setelah akhir pekan yang sibuk di mana Donald Trump meluncurkan serangan militer Amerika Serikat ke Iran. Selain itu, memar aneh yang terlihat di tangan Donald Trump juga menjadi sorotan publik. Meski tidak terlalu jelas karena sering ditutupi dengan riasan tebal, kondisi tersebut tetap menimbulkan banyak spekulasi. Sekretaris Pers Gedung Putih kemudian memberikan penjelasan bahwa Donald Trump hanyalah manusia biasa dan memar di tubuhnya disebut terjadi akibat terlalu banyak berjabat tangan sepanjang hari. It was a moving moment, President Trump giving out medals of honor to military service members, but eagle-eyed viewers zoomed in on this, a rash on the president's neck. So what is it? What's that on President Trump's neck? There are renewed concerns about his health after photos show a red rash on the side of his neck.
The skin condition was first spotted on Friday in Texas when he appeared with the actor Dennis Quaid. But the rash worsened on Monday at a Medal of Honor ceremony at the White The House. rash is most likely caused from a cream that's a chemo cream. We spoke with dermatologist Doris Day, who says the president is most likely using a chemotherapy cream which is used to treat precancerous skin cells due to sun damage. It's very common for the reaction to this cream to look this intense or even worse. The White House physician would only say President Trump is using a very common cream on the right side of his neck, which is a preventative skin treatment. He's had a bruise on his right hand for more than a year, reportedly due to aspirin he takes for his heart. And a similar bruise has been seen on his left hand. He uses makeup to try to conceal them. Sementara itu, Amerika Serikat dan Israel mengklaim bahwa serangan udara gabungan yang mereka lakukan telah melemahkan kemampuan militer Iran secara signifikan. Namun faktanya, militer Iran masih terus melakukan perlawanan, bahkan mampu melumpuhkan sejumlah kota di Israel. Iran dan Israel terus saling melancarkan serangan. Serangan balasan Iran disebut sangat mematikan, menyebabkan kerusakan besar serta kebakaran hebat di sejumlah gedung tinggi di pusat ekonomi Israel. Banyak korban tewas dan ratusan orang terluka akibat serangan tersebut. Rudal balistik Iran juga terus diarahkan ke bunker tempat persembunyian para pejabat Israel termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. And then branch in India. Yeah. Wow. And it's live on YouTube? It's just devastating. Really devastating. People are killed here. Not only in the synagogue, but also mother and daughter who live in that house. And over there was a house, you cannot see them anymore. This gap where you have the tree. המולה גדולה, בוקה ומבולקה, ממש כאוס, והאפים של הבית שלי נסוף. Iran menegaskan tidak akan berhenti menyerang area-area strategis milik Israel maupun Amerika. Salah satu serangan rudal paling mematikan dilaporkan terjadi di kota Beit Shemesh dekat Yerusalem. וואו, בבתי זיקוק. אני לא בדיוק תופס איך זה, אתה רואה כאן איזה משהו? Amerika dan Israel mulai terpojok karena Iran tidak sepenuhnya sendirian. Rusia dan Cina disebut memberikan dukungan signifikan kepada Iran, meskipun bantuan tersebut lebih bersifat diplomatik, intelijen, dan strategis. Laporan intelijen Amerika menuduh Rusia memberikan informasi strategis serta data satelit kepada Iran untuk membantu menargetkan aset militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Moskow sendiri secara terbuka menyatakan akan melindungi Iran. Cina juga dengan tegas menentang segala bentuk upaya penggantian pemerintahan Iran oleh kekuatan asing. Selain itu, Cina dikabarkan memberikan dukungan terkait potensi blokade di Selat Hormuz sebagai bentuk tekanan terhadap ekonomi global dan Sekutu Barat. Meski Amerika memiliki keunggulan teknologi militer yang kuat, Iran tetap dianggap sebagai target yang sangat sulit untuk dikalahkan. Donald Trump bahkan mengancam akan mengirim pasukan darat langsung. Namun pihak Iran tidak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa militer Iran siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk jika terjadi serangan darat langsung dari Amerika Serikat.
Sampai di sini Lulikania temani waktu Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.